Bu Valen ya? Iya. Ya Bu Valen, ini yang kemarin lahiran di sini kan Bu? Iya. Ya tanggal 30 Oktober ya Bu ya? Iya. Ya. Ini bayinya nggak dibawa Bu? Udah di rumah. Di rumah sama siapa? Sama neneknya. Oh sama neneknya. Oke. Ada apa Bu ini? Pas saya kemarin masih agak kurang ngerti tuh, kemarin kan sebelum pulang diajarin Iya. teknik menyusui, Iya. saya kan masih kurang ngerti. Masih Jadi, kurang paham. jadi kucing saya lecet. Tapi asinya sudah keluar banyak nggak Bu? Sudah. Sudah. Oh ya baik. Jadi di sini nanti saya akan memberikan sedikit konseling ya Bu ya tentang teknik menyusui yang baik sehingga bayi ibu mendapatkan ASI yang cukup, ibu juga tidak merasa tidak nyaman selama memberikan ASI itu ya Bu ya. Iya. Ya. Sebelumnya ini bertujuannya ya untuk itu Bu, agar ibu nyaman, terus agar bayi ibu juga mendapatkan nutrisi yang cukup dengan teknik menyusui yang benar. Iya. Saya tinggal sebentar untuk mencuci tangan ya Bu ya. Iya. Ini data-data ibu masih ada ya Bu ya. Iya. Ya baik. Ini baik Bu, untuk teknik menyusui itu dia juga harus mengandung unsur bersih Bu dari yang memberikan itu ASI-nya. Iya. Jadi ini sebelum ibu menyusui, ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ibu sudah tahu cara mencuci tangan dengan langkah yang benar? 6 langkah nih Bu. Iya, 6 langkah betul. Sudah ya Bu ya? Mungkin ibu bisa mempraktekkan sehingga saya bisa itu mengevaluasi. Ya, yang pertama ibu Sabunnya dulu. ya betul. Ya Sampai belakang. betul sekali Bu. Itu untuk yang kedua ya Bu Ya, ya. salah-salahnya. Ini. Ya itu yang ke-5. Terus habis itu jari. Ya betul sekali ya Bu ya. Berarti Bu Valen sudah mengetahui ya Bu ya cara mencuci tangan yang benar. Baik. Jadi sebelum memberikan ASI ibu harus cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Nah terus jadi untuk yang pertama itu sebelum ibu menyusui bayi, ibu itu dulu, ini kan mohon maaf pakaian bagian atas dibuka dulu ya sebelum menyusui tentunya. Iya. Nah itu ASI yang sudah keluar sedikit itu ibu oleskan ke daerah puting dan areola dulu biar agak basah seperti itu ya Bu ya, dioleskan sampai pokoknya ibu merabahnya itu dia dalam kondisi yang lembab seperti itu. Nah nanti bagaimana untuk bayinya menyusui, sebentar ya Bu saya ambil untuk peragaannya karena bayi ibu juga nggak dibawa ya Bu ya. Sebentar ya Bu ya. Ini kita pakai boneka nggak apa-apa ya Bu ya? Iya. Ya anggap aja ini bayi ibu. Nah itu setelah tadi ibu mengoleskan ASI pada puting dan areola itu, lalu ibu meletakkan bayi di salah satu lengan ibu ya Bu ya, boleh yang kanan atau boleh yang kiri atau yang kanan. Nah terus itu kepala bayi itu pada siku, kepala bayi pada siku ya Bu ya. Ya. Kepala bayi pada siku, terus bokong bayi berada pada lengan ibu. Jadi seperti ini ya Bu ya. Kepala bayi pada siku, terus bokongnya dia kan ukurannya belum terlalu panjang ya Bu ya untuk bayi. Jadi untuk lengan kita masih bisa menyangga untuk bokongnya, terus ibu untuk kepalanya. Terus ibu menempelkan tangan bayi itu yang satu di belakang, yang satu di depan ya Bu ya. Tapi biasanya bayi itu dia masih dibedong nggak Bu? Masih ya. Nanti kalau masih dibedong berarti belum terlalu, tapi nanti saat sudah tidak dibedong nih bayinya, nah itu caranya yang satu tangannya di depan ya Bu ya, di depan dada ibu, yang satu lagi di belakang, diselipkan ke belakang di punggung ibu seperti itu ya Bu ya. Lalu untuk telinga dan lengan bayi ini dia harus dalam posisi yang lurus ya Bu ya. Pokoknya biasanya kalau posisinya kurang nyaman, biasanya bayi akan agak rewel seperti itu. Nah, lalu dari situ setelah posisi bayi sudah sesuai dengan
dari tangan ibu, dari lengan itu mulailah ibu untuk memegang payudara untuk menyusui ya Bu ya. Terus kalau bisa selama menyusui ibu nggak usah untuk tekan puting, nggak usah ditekan ya Bu ya, cukup seperti dipijat perlahan seperti itu loh Bu. Oh, pijat-pijat Ya, biar asinya turun ke bawah. untuk merangsang keluarnya ASI sehingga bayi saat ibu menyusui, bayi juga mendapatkan nutrisi yang cukup saat disusui waktu itu. Oke. Nah terus biasanya bayi ibu dia mudah nggak untuk membuka mulutnya Bu saat mau disusui? Mudah-mudah aja sih dia udah bisa nyusui, tapi udah bisa ngecut. Cuma kayaknya saya salah posisi, makanya saya jadinya lecet. Oh seperti itu. Nah ini untuk mulut bayi nih, mulut bayi jika susah untuk dibuka, nah itu ibu bisa melakukan tindakan, bisa melakukan cara untuk biar mulut bayinya bisa terbuka itu ibu bisa menyentuh sekitar pipi bayi. Sekitar pipi bayi. Nah itu biasanya akan menimbulkan refleks bayi untuk membuka mulut Bu, sehingga nanti bayi bisa mencari puting untuk ibu menyusui tadi. Iya. Seperti itu. Nah setelah bayi membuka mulut itu ibu mulai mendekatkan kepala bayi secara cepat kepada itu area putingnya Bu ya, sehingga bayi juga bisa memasukkan mulutnya ke puting ibu. Nah dari situ mulailah bayi bisa menyusu seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah itu setelah bayi mulai menghisap, ibu tidak usah untuk memegang atau menyangga payudara lagi ya. Oke. Ya, jadi biarkan saja, pokoknya ibu tetap menjaga posisi bayi tadi dengan nyaman. Terus saat sudah mulai menghisap nggak usah dipegang lagi untuk payudaranya ya Bu ya. Iya. Terus selama bayi menyusui, ibu biasanya gimana? Tatapan mata ibu tuh kemana? Biasanya saya sambil nyentuh pipinya juga sih. Nyentuh pipinya, terus sambil dilihat bayinya ya. Itu sudah bagus ya Bu ya. Kalau bisa ditingkatkan karena itu bisa menjalin ikatan antara ibu dan juga bayi. Seperti itu. Lalu ibu sudah tahu cara untuk melepas isapan bayi belum? Karena kadang kalau susah dilepas dia lama-lama akan semakin itu, jadi bisa menimbulkan lecet seperti itu. Belum ya Bu ya. Jadi itu caranya itu jari kelingking dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut ya Bu ya. Kelingking, terus dagu bayi ditekan ke bawah Bu. Pokoknya jari kelingking ibu dimasukkan dulu ke mulut bayi. Itu biasanya langsung membuat bayi itu mulai melepas secara perlahan dari puting susu seperti itu. Ada yang ingin ibu tanyakan dulu? Belum ya Bu. Terus kalau sudah selesai menyusui, ibu itu lagi seperti awal tadi mengoleskan sedikit ASI di areola dan juga puting. Ya, dioleskan lagi, terus biarkan kering dengan sendirinya Bu, tidak usah dilap. Ibu habis mengoles dibiarkan saja. Ya, seperti itu. Terus itu bayi ibu sering bersendawa nggak Bu? Ibu sudah tahu caranya Bu? Sudah ya Bu ya. Itu ibu sudah tahu ya Bu ya? Sudah. Mungkin ibu bisa itu. Oh ya, sudah. Nah itu ibu sudah tahu caranya ya Bu ya. Itu dengan cara menggendong bayi menghadap ke belakang, tengkurap ya Bu ya, terus ditepuk-tepuk bagian punggungnya seperti itu sampai sendawanya keluar. Iya, seperti itu ya Bu ya. Terus itu dilakukan bisa 10-15 menit, misalnya bayi belum bersendawa juga Bu. Dilakukan selama 10-15 menit, tepukan ke punggung bayinya, nggak usah keras-keras ya Bu ya. Takutnya nanti itu bayinya bisa muntah seperti itu. Iya. Terus ibu biasanya menyusui bayi satu payudara saja atau bergantian begitu Bu? Bergantian ya Bu ya? Iya. Jadi untuk menyusui harus bergantian sehingga salah satu payudara tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Iya. Ibu kalau bisa menyusui itu setiap bayi menginginkan ya Bu ya. Jadi setiap dilihat oh bayinya agak rewel disusui aja Bu, seperti itu. Nggak usah menunggu jam-jaman seperti itu, nggak usah ya Bu ya. Iya. Semakin bayi mendapatkan ASI dari ibu itu
kelebihan ASI tidak akan menimbulkan, pokoknya dia malah lebih baik Bu untuk perkembangan bayi ini sendiri. Ibu sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Kalau begitu mungkin Ibu bisa memberikan itu sedikit penjelasan Bu mengenai itu tadi. Kan Ibu ini keluhannya puting yang lecet ya Bu ya. Nah tadi cara melepaskan mulut bayi dari puting bagaimana Bu sehingga tidak timbul lecet seperti itu? Oh, kalau melepaskan mulut bayi dari puting, yang pertama itu bisa dengan cara memasukkan jari puting. Iya betul Bu. Kemudian nanti bayi akan melepaskan puting sendiri atau Ya. dengan cara menepuk dagu. Iya betul sekali ya Bu ya. Tadi sampai sini Bu kalian sudah paham ya tentang cara menyusui dengan baik seperti itu. Ya, sudah. Semoga bisa bermanfaat dan Ibu juga tidak mengalami itu lagi ya Bu ya, keluhan seperti puting yang lecet seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan nanti kalau Ibu ada keluhan atau mau konseling lagi Ibu bisa kembali ke sini ya Bu ya, kapan saja boleh Bu. Kalau tidak ada yang Ibu tanyakan lagi, sekian yang dapat saya berikan ya Bu ya, semoga bermanfaat Bu. Selamat pagi Bu. Thank you.